Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Andes Haji Nazaruddin MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sarwiyoto MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema yaitu pensiun bukan penghalang menjadi orang yang bermanfaat. Sepertinya tema pada malam hari ini sangat menarik sekali. Menariknya, bapak-bapak ini seorang pensiunan, narasumbernya seorang pensiunan, dan saat ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol untuk bagaimana seorang pensiun bisa bergabung dengan Jatkon sehingga akan bermanfaat khususnya untuk diri sendiri dan pada umumnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Baik, tentunya sebelum kita lanjutkan obrolan maupun perbincangan, tentunya narasumber kita berkenan mengenalkan biografi untuk lebih akrabnya nanti kita dalam perbincangan atau ngobrol-ngobrol. Silakan Pak Haji untuk memperkenalkan biografinya. Monggo. Terima kasih Pak Adi Ananto. Saya perkenalkan, nama saya Nazaruddin. Saya kelahiran Jakarta 1 Januari 1965. Saya kelahiran di Cawang. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya punya istri satu hanya Satu ini. dan 3 orang anak. Alhamdulillah nomor 1 sudah menikah, punya anak 3, yang ada 2. Nomor 2 sudah menikah juga, anak 1. Dan yang nomor 3 masih kuliah sambil kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sudah punya cucu yang ada 3 sekarang. Begitu Pak Jananda. Alhamdulillah. Ini dipanggilnya kalau orang Betawi ini Akung atau Mbah ini? Karena saya campuran ya. Betawi ada Jakarta, istri saya juga ada Jawa, ada Sunda. Jadi yang karena terbiasa di rumah istri saya itu jadi Yangkong sama Yangti gitu kan. Oh. Jadi Betawi bukan engkong tapi Iya, luar biasa ini. ya, gitu. Keluarga yang unik ini kayaknya. Iya, iya. Baik Pak Haji, menariknya obrolan kita saat ini adalah kita ini penasaran dengan Pak Haji. Setelah pensiun dari mengajar, tentunya tadi belum disampaikan. Pak Haji ini pensiun guru apa? Atau guru bahasa Inggris atau guru bahasa Arab? Tentunya gitu. Begitu. Maaf. Ya, kebetulan saya pensiunan dari SMA Negeri 67 Jakarta di Halim Jalan Skadron. Saya mengajar matematika pada saat itu. Dan saya mulai mengajar di SMA 67 tanggal 10 Agustus tahun 1987. Dan terakhir kemarin pensiun 1 Februari 2025. Jadi cukup lumayan. Lumayan sekitar lama. 38-an tahun saya mengajar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Menurut Bapak, makna dari pensiun itu apa sih? Sebetulnya kan Bapak itu pengen kerja terus, pengen mengabdi terus tuh Pak. Ya. Ya, pensiun itu sebenarnya kalau secara fungsional adalah satu batas pekerjaan profesional, ya, mulai dari diangkat sebagai pegawai negeri sampai batas waktu usia 60 tahun. Tapi dalam ceritanya pensiun itu sebenarnya batasan waktu bekerja di suatu instansi
Setelah itu mungkin ya harus berpikir lagi untuk mengisi masa pensiun itu, seperti itu. Contohnya misalkan seperti aktif di masyarakat atau aktif di organisasi. Yang saya pilih tentunya Jakon tentunya. Iya. Seperti itu. Bagaimana jalan ceritanya Pak Haji? Pensiunan guru matematika yang notabene itu orang yang berpikir ya kan, selalu mengotak-atik rumus supaya ketemu dan nanti memecahkan suatu masalah dari sekian-sekian sampai 0, sekian gitu. Dulu sewaktu saya belajar matematika itu guru saya itu galak Pak Haji. Saya pernah dihukum karena guru-guru matematika, tapi saya jadi semangat. Nah, kronologinya bagaimana ini? Ceritanya pensiun guru matematika kok bisa bergabung dengan Jakon ini, ada angin apa atau mungkin ada yang membawa atau bagaimana Pak Haji? Mungkin begini, latar belakang kehidupan saya dari kecil mungkin ya. Saya lahir dari keluarga, alhamdulillah ya, dari keluarga Nadiyin di Cawang ya. Kakek saya, nenek saya semua itu orang-orang ya walaupun mungkin tidak aktif di organisasi NU-nya, Iya. tapi memang mereka orang-orang NU gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dari kecil saya memang tidak pernah pesantren. Iya. Tapi dari kecil yang namanya pengajian itu tinggal melangkah ke sebelah rumah aja gitu kan. Kebetulan itulah beruntungnya saya dibanding mungkin dengan beberapa anak-anak sekarang ya, yang kalau tinggal di komplek belum tentu dia ada pengajian. Iya. Kalau saya waktu kecil itu beruntungnya mau mengaji tinggal ke sebelah rumah dan yang ngajar keluarga juga gitu kan. Artinya dari paman saya juga yang mengajar. Jadi kemudian di lingkungan saya memang suasananya memang suasana yang agamis. Itulah keberuntungan saya. Sehingga mungkin ini yang melatar belakangi saya setiap kali saya melangkah dimanapun bumi itu saya pijak. Selain kegiatan-kegiatan kewajiban saya sebagai guru mungkin, itu ada rasa giroh untuk aktif di kegiatan-kegiatan Islami. Kalau di SMA 67, sejak saya masuk 67, yang saya lihat itu pasti tempat ibadahnya. Masya Allah, gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin dari kecil, dari seperti itu, aktif masuk 67, apalagi dulu musolanya masih kecil. Dan saya ikut aktif membantu, karena kan maaf, di 67 itu hanya sedikit yang mau terjun langsung, ya membantu, terutama guru agama ya. Kebetulan saya waktu itu masih muda, jadi saya ikut aktif, membantu dekat dengan anak-anak rohis, walaupun saya bukan pembina rohis, karena pembina rohisnya kan guru agama pada saat itu. Nah, waktu itu Kiai Farul Razi belum ada gitu kan. Jadi setiap guru agama pasti saya akrab. Akrab, gitu, seperti itu. Kenapa memang ya saya juga kurang tahu ya, seperti itulah guys, keinginan saya seperti itu. Jadi saya dekat dengan anak-anak, terutama anak-anak rohis gitu kan. Walaupun pengetahuan agama mungkin agama saya nggak seperti orang yang tinggal di pesantren begitu kan. Tapi intinya seperti itu, saya memang sudah terbiasa dari kecil begitu kan, dekat dengan pengajian gitu kan. Masya Allah, ya luar biasa. Seperti itu mungkin gambarannya. Baik, berarti dari kecil itu memang sudah ada bibit-bibit untuk keimanan, belajar untuk agama gitu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Begitu gitu ya. Masuk di SMA 67 ya. Begitu guru agamanya Pak Kiai Farul Razi. Iya. Begitu ada Jakon, beliau selaku pengurus Jakon, maka Pak Haji ikut gabung di situ, terjun di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi di Jakon ini ketika gabung itu sudah tidak ada rasa canggung untuk kita ngikut dikir, untuk ikut ngaji ke ABI tentunya ya Pak Haji ya. Iya. Karena sudah terbiasa dari kecil bergabung di organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakat sosial begitu. Luar biasa Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya seperti ini. Saya ikut pengajian itu waktu saya ke Ciracas ke sini, itu saya seperti merasa di kampung saya sendiri. Masya Allah. Melihat lingkungan tuh ya, makanya saya bisa langsung gabung. Alhamdulillah, lagi kan orang-orang sini terima saya ya. Iya, Masya Allah. Jadi saya bahagia sekali
di penghujung usia saya yang sudah mulai tua, saya masih bisa aktif bersama teman-teman orang-orang alim lah seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah kita jadi keluarga besar Jadkon. Mudah-mudahan Jadkon ini semakin berkembang, Pak Haji. Dan sejauh mana Pak Haji ini mengenal Kiai Fahru Roji karena beliau selaku pembimbing Jadkon di Jakarta ini? Alhamdulillah saya bisa berkenalan, bertemu dengan seorang guru, kiai, walaupun masih muda, lebih tua saya. Tapi saya banyak sekali dapat ilmu. Sebelum saya aktif di Jadkon pun di sekolah, setiap kali saya punya masalah agama, permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama, baik fikih ataupun masalah tauhid, pasti yang saya tanya beliau. Diskusi ya kan? Ada bedanya, ya kan? Bedanya apa? Beliau, mampu menjelaskan secara detail, konkret, lugas gitu kan. Jadi saya tuh kadang-kadang dapat, alhamdulillah. Saya punya masalah, saya tanya beliau gitu kan. Kebetulan saya di sekolah kan deket bangkunya gitu kan. Ya udah sumbernya. Saya juga aktif di masjid gitu kan, bersama-sama beliau. Jadi ya udah, saya beruntung gitu kan. Beruntungnya apa? Punya sumber agama yang bisa saya tanya gitu kan dengan beliau. Allah, gitu. ya Itulah keberuntungan saya gitu. Jadi kalau untuk masalah agama itu kita tidak melihat umur. Enggak. Beliau siapa? Beliau adalah gudang ilmunya. Tentu kita kadang-kadang kan ada orang wah lebih tua saya kita sungkan. Tapi Pak Haji ini luar biasa, bisa menyesuaikan bagaimana itu adalah sumber ilmu yang harus kita dekati, yang harus kita perdalam di situ. Karena disitulah banyak hal-hal yang perlu kita pelajari untuk kehidupan ini, tentu Pak Haji ya. Mungkin ada kenangan tersendiri atau momen-momen tersendiri sehingga menjelang pensiun kemarin atau dulu itu ada kenangan tersendiri dengan Ustadz Fahru Roji. Oh, adalah pastinya. Karena saya merasa dibimbing, ya kan. Awalnya saya itu akrab di masjid, kemudian kan sering ada taklim-taklim yang beliau pimpin, gitu kan. Dan sering ada sharing, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian kita sama-sama aktif di kepengurusan masjid di sekolah, kemudian membangun masjid, mencari pendanaan masjid itu kan bersama-sama. Beliau yang saya tahu beliau itu orangnya inovatif ya. Selalu ada ide-ide baru yang membuat kita itu pasti mau mendukung gitu kan. Karena saya pernah membangun masjid itu, misalkan seperti pengadaan AC, kemudian pengadaan karpet yang belum, kemudian saya berusaha dengan beliau itu bagaimana mengoptimalkan aktivitas atau sumber daya dari guru-guru ataupun dari para orang tua murid maupun dari para alumni. Itu yang SMA 67 punya masjid itu sekarang sudah ada AC-nya, karpetnya sudah tebal gitu kan. Dan yang sangat berkesan itu pada saat pembelian karpet itu uang masih minus, masih kurang. Kemudian ada motivasi nih yang dari kiai juga, kemudian dari penjual karpetnya, tenang aja Pak, kalau untuk urusan masjid, urusan agama pasti ketemu. Benar itu. Semalam saya habis ke toko masih kurang 25 juta. Pikir panjang nyari kemana, tiba-tiba ada sumbangan dari alumni banyak. Besoknya ketemu 25 juta langsung cash bayar. Masya Allah. Jadi memang saya berkeyakinan kalau untuk di jalan agama nggak usah ragu untuk bergerak. Insya Allah itu nanti Allah kasih jalan. Walaupun kita nggak bisa menentukan jalannya seperti apa, tapi pasti ada jalan yang Allah kasih. Masya Allah. Itu kesan saya. Waktu saya bekerja sama dengan beliau di SMA 67. Masya Allah, luar biasa. Tentunya setelah
mengetahui karakternya, cara menyampaikan, cara mempelajari ilmunya dan disampaikan kepada kita kan dengan mudah. Dan Pak Nazaruddin ini kan jauh rumahnya. Mungkin ada sesuatu, rumah saya jauh. Lebih baik saya tidur nyenyak, ngapain jauh-jauh ngaji di Ciracas atau mungkin bareng-bareng gitu. Adakah pemikiran begitu nggak kira Pak Haji? Eh, Jauh ada, pikiran seperti itu ada. Tapi motivasi saya harus dapat ilmu. Yang kedua, sisa hidup saya harus ada di jalan Allah. Masya Allah. Itu. Pak Haji. Motivasi saya itu, kapan lagi saya punya bekal? Jika saya nanti diambil oleh Allah, saya rasa bekal saya masih kurang gitu. Itu perasaan kurang itulah yang membuat motivasi saya harus ngumpul, saya harus ikut ngaji walaupun jauh. Walaupun perjalanan saya bisa 1 jam lebih gitu kan. Masya Allah. Terus macet gitu kan, motivasi saya harus isi hati saya harus isi kalbu saya, agar saya nanti jika saya menghadap, saya tenang. Masya Allah, luar biasa. Itu. Sebelum terjun ke Jatkon tentunya atau mengenal Jatkon itu mungkin ngobrol-ngobrol sama ibu dulu bahwa mau gabung ke Jatkon, karena kan Jatkon ini masih jarang ya orang memahami. Takutnya Jatkon ini aliran apa? Mungkin ada obrol sama anak-anak dulu, sama ibu apa gimana, atau langsung aja gitu. Awalnya sih sepertinya waktu saya kenal Jatkon itu juga itu dari sekolah. Kita punya kelompok pengajian di sekolah, kemudian bagaimana mengajak teman-teman. Ini pun usulan dari Kiai, dari Kiai, usulan gini, kita ajak jalan-jalan tapi ngaji gitu. Kan teman-teman ibu-ibu dan teman-teman bapak-bapak itu kadang-kadang kalau diajak jalan itu pada suka tuh, semangat gitu kan. Jadi kita semangat, jalan kemana? Subang gitu kan. Nanti setelah itu kita makan gitu kan. Bener. Seperti itu. Akhirnya kita buat perencanaan, bawalah ke tempat Abi di Subang. Pulangnya walaupun makan gitu kan. Awalnya seperti itu. Jadi lama sekali ke sana. Kemudian sejak saya ketemu Abi, saya nggak tahu hati saya tuh nyaman. Saya seperti dapat petunjuk yang inilah, saya bilang, sosok yang harus kita mursyid. Inilah, saya kurang tahu, saya harus menyebutnya seperti apa tapi nggak tahu gitu kan. Inilah petunjuk buat saya gitu kan. Makanya saya bela-belain walaupun kadang-kadang saya sakit gitu ya. Saya jalan ke sana gitu kan. Dan setiap kali, sebulan sekali itu kan barengan. Itu saya nunggu tuh. Ya, karena rindu gitu kan, rindu mendapatkan tausiah, bimbingan rohani, batin saya, itu serasa zaman saya. Rasa nyaman. Ya seperti itulah akhirnya. Apalagi dengan thariqah ini, makin kita cinta, makin kita yakin, ya, makin kita paham bahwa apapun kita, tujuannya cuma satu. La ilaha illallah. Seperti itu. Itulah yang membuat saya, latar belakang saya kenapa saya lari ke Jatkon, ya. Itu saya rasa bukan semata-mata keinginan saya, tapi karena saya dapat hidayah dari Allah SWT. Karena sepanjang kehidupan saya sampai usia 60 tahun saya ngaji, saya pernah belajar di kelompok yang lain gitu kan. Saya belum mendapatkan ketenangan batin seperti sekarang. Masya Allah. Saya mampu mengendalikan diri walaupun belum sempurna ya. Artinya saya mampu bisa mengatasi emosi saya, mengendalikan diri, itu saya udah mulai belajar dari situ. Setelah kenyamanan hidup saya sekarang, ya mudah-mudahan nanti saya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal. Jadi kita gabung di Jatkon, keluarga besar Jatkon ini manfaatnya luar biasa Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ya, ketenangan semakin mendalam dan untuk beribadah pun semakin nyaman. Dan selanjutnya Pak Haji, ketika kita sudah mengenal sosok seorang guru, Kiai Farul Roji ini, tentunya kita ini ada keinginan
untuk membawa rekan-rekan atau mungkin saudara, mungkin diajak yuk gabung ke Jatcon, mencari jati diri kita sesungguhnya. Mungkin ada nggak ke arah-arah ke sana Pak Haji? Udah saya lakukan. Udah awal, Sudah Masya saya Allah. lakukan, walaupun Allah belum kasih petunjuk buat yang saya ajak. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Belum, udah saya lakukan. Karena saya punya keyakinan, saya juga ingin mengajak siapapun yang saya kenal, ingin merasakan seperti saya. Gitu. Tapi kan urusan seperti ini urusan hidayah ya. Hidayah itu kan. Tidak semudah kita membalik tangan. Kadang-kadang saya mengajak teman itu enggak sekali dua kali kan. Ayolah kita ke sana gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah saya lakukan secara diam-diam gitu kan. Walaupun saya nggak berani secara terbuka karena sudah mungkin saya agak malu ya. Agak malunya takutnya karena di sini tipis sekali nih antara mengajak dengan ria itu kadang-kadang saya makanya saya sering tanyakan itu ke Pak Iya itu apa bedanya ikhlas dengan ria itu karena saya ada khawatir rasa takut seperti itu gitu. Jadi seperti ini jadi saya masih diam-diam kadang-kadang saya zikirku masih sembunyi-sembunyi gitu kan tapi kalau di rumah semua saya sudah bicara sama istri saya bahwa saya ikut Jatcon ini seperti ini manfaatnya seperti ini pengelolaan hatinya seperti bagaimana itu saya mulai. Walaupun saya belum tahu banyak, tapi saya ajak bicara. Ya intinya ya welcome semua anak-anak mendukung gitu kan. Cuma memang saya belum bisa ngajak anak-anak saya mana karena kesibukannya masing-masing. Gitu. Dan mungkin suatu saat nanti ya anak maupun istri bakalan kita ajak ke sana. Saya juga punya keinginan gitu Pak Haji. Kalau istri sudah pernah saya ajak, anak satu udah pernah saya ajak, Masya Allah. udah saya perkenalkan itu. Saya nggak akan paksa, tapi saya perkenalkan seperti itu. Insya Allah nanti artinya bisa ikut sama-sama. Ada waktu kita bisa sama-sama lagi ke sana. Gitu. Masya Allah luar biasa. Baik Pak Haji, obrolan ini kan obrolan yang dimana supaya kita itu menanamkan rasa kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, sehingga nantinya kita itu menjadi orang-orang yang soleh. Karena kita berusaha bersahabat dengan orang-orang yang soleh, yang tentunya bisa membimbing kita. Dan salah satunya ya kita ini ikut Jatcon ini. Dan ini Pak Haji, belakangan ini kan Jatcon, dan Kiai Farul Roji sedang menggagas berdirinya sebuah pesantren Jatcon. Sejauh mana yang Bapak ketahui terkait gagasan tersebut dan apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Iya, saya paham dan saya juga pernah diajak ngomong sama Kiai Farul Roji bahwa kita akan membuat pesantren Jatcon. Iya. Mendengar itu saya rasanya alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan itu Allah permudah Masya Allah. terwujudnya pesantren ini. Dan paling tidak kita bisa mengembangkan lagi. Ya, bukan suatu maaf ya. Kita tahu bahwa Jatcon ini juga punya gambaran karena sumbernya sama seperti TKN gitu kan ya. Kan sama. Dan saya juga ingin gitu kan, walaupun nanti versi kita itu mungkin pengamalannya yang berbeda. Walaupun dalam koridor sama-sama jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah gitu kan. Saya bahagia sekali. Dan selama saya bisa bantu, insya Allah pasti saya bantu. Karena ini jalan Allah. Itu pasti saya bantu sekuat tenaga saya. Gitu kan. Walaupun mungkin ya secara pergerakan saya udah nggak mobilitas saya udah nggak terlalu tinggi. Tapi paling tidak mungkin saya bisa membantu dalam hal-hal yang memungkinkan nanti, ya kan? Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi buat perkembangan pesantren Jatcon nanti. Masya Allah luar biasa. Yang penting yang jelas bahwa dengan adanya gebrakan atau gagasan yang direncanakan oleh kiai kita, alhamdulillah kita itu sebagai santri-santrinya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan apa yang digagaskan oleh kiai kita itu nanti terwujud. Amin. Dengan doa bersama, dengan niat yang tulus. Baik pemirsa, obrolan ini sangat menarik dan tentunya ke depan akan menarik sekali. Dan kita beri kesempatan yang satu ini untuk lewat.
Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Mpok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan sesi kedua ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak Haji, berkenan Pak Haji ini mengenalkan biografinya Pak Haji. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarwiyoto, pensiunan dari SMA Negeri 67 Jakarta. Sekarang umur usia 61 tahun. Sudah beristri, punya anak 2, cucu 1. Ya. Itu saja barangkali. Untuk pensiunan guru apa nih? Guru bahasa Arab atau bahasa Inggris nih? Saya guru sejarah. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, tentunya akan bermanfaat Pak Haji ya. Dengan kesibukan atau mungkin setelah pensiun ini kan banyak sekali Pak Haji ya, kesibukan Pak Haji ini di dalam masyarakat tentunya. Apa makna pensiun itu Pak Haji? Ya, sebenarnya makna pensiun itu hanya terbatas pada apakah masih di pemerintahan atau tidak. Tapi kalau aktivitas masih tetap terus, berjalan terus gitu. Yang makna pensiunnya sesungguhnya hanya batas antara formal dan non formal. Begitu. Bagaimana nih seorang pensiunan guru sejarah kok bisa gabung dengan Jatkon, ini ceritanya bagaimana ini sejarahnya ini? Itu qadarullah ya. Jadi saya itu dulu di SMA Negeri 67 Jakarta karena melihat sosok seorang guru agama yaitu Kiai Haji Farroji gitu. Ini kok kayaknya bisa diteladani nih. Saya akhirnya mendekat begitu. Begitu mendekat, siapa temannya Kiai ini? Ternyata yang di sebelah saya, Haji Najarudin. Nah, nyambung gitu nyambung ya? begitu. Itu awalnya seperti itu. Jadi sampai sekarang insya Allah tali silaturahmi ini saya nggak akan putus gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak ada tarik-tarikan dari Kiai Farroji, ayo ikut saya, nggak ada. Nggak ada, Allah semua yang memberikan. Ya Allah, jadi semua itu karena hidayah dan doa Pak Haji ini ya. Tentunya apakah gabung ke Jatkon ini ada yang menarik? Menarik. Karena setelah saya mendalami mengenai masalah agama itu, di situ ada suatu hal yang tanda petik gitu ya. Iya. Seorang itu harus memiliki guru. Nah, jadi secara otomatis memang guru-guru saya kan dulu di Purworejo ya, di Jawa Tengah gitu. Di sini guru saya siapa ya? Nah, saya harus ngangkat guru nih. Nah, Kiai Farroji itulah yang saya angkat menjadi guru saya. Dan dia kemudian mengajarkan mengenai pengetahuan-pengetahuan agama gitu. Akhirnya mendalam dan bergabung ke Jatkon. Oh. Tapi Pak Haji kan masih muda, kenapa harus diangkat menjadi guru Pak Haji nih? Uniknya di situ nih. Ada semacam pepatah begini ya. Ini pepatah baru ya, apa statement baru. Setiap orang itu guru, begitu. Berarti kan di situ nggak harus tua dan nggak harus muda. Begitu beliau mumpuni, memiliki pengetahuan yang cukup banyak ya,
itu diangkat jadi guru begitu. Dan insya Allah ilmunya itu kan nggak menyimpang begitu. Gitu. Pak Haji Sarwi, bahwa saya juga setelah gabung dari kepada Kiai Farul Roji ini, beliau ini sangat sederhana kalau dilihat dari penampilannya pun sederhana begitu kan, nggak ada yang menarik. Memang konsep Islam kan begitu. Oh, jadi menariknya di situ ya, kesederhanaan ini yang menjadi yang menarik. Ikon menarik saya untuk punya magnetnya, mungkin memang magnetnya di situ barangkali. Masya Allah, ya jadi awal ikut jatuh karena penyampaian beliau, didikan beliau, karena dengan penampilan tentunya ya. Jadi kita itu batin kita tuh bisa menyatu dengan didikan beliau. Mudah-mudahan kita itu selalu istiqomah ke Jatkom ini, mudah-mudahan ya Pak Haji ya. Dan setelah mengenal Jatkom dan Kiai Farul Roji Siddiq ini, Pak Haji Sarwi ini apa yang dirasakan? Ketenangan batin tentunya. Ketenangan batin. Oh, ketenangan. Selain dari ketenangan batin itu mungkin ada sesuatu, ada unsur-unsur lain mungkin ketika ada keruwetan dalam berpikir, mungkin kita bisa sounding, bisa sharing dengan Pak Ki. Saya lebih condong bahwa setelah saya masuk Jatkom kan berarti persahabatan, persaudaraan, tali silaturahmi itu berkembang, tidak hanya sebatas tetangga aja, begitu. Karena di Jatkom kan, apalagi pusatnya di Subang sana kan ya, berarti kita sering ngaji ke sana. Nah disitulah makna mengapa saya masuk Jatkom itu lebih bermakna hidup ini begitu. Dan insya Allah menjadi siratal mustaqim dari saya dan keluarga saya. Amin. Dan ketika Pak Haji Sarwi ini mengenal Jatkom, bagaimana mengenalkan dengan keluarganya, tentunya kepada istri dulu lah tentunya. Mungkin takutnya istri kan, lah ini aliran apa, ini agama apa, karena kalau belum kita jelaskan gitu. Mungkin ada cerita sendiri untuk mengenalkan dengan keluarganya Pak Haji Sarwi. Kalau bercerita tentang keluarga mengenai Jatkom itu, insya Allah karena istri saya itu nurut saya. Masya Allah, istri yang soleh ya. Udah percaya aja. Apalagi sosok Kiai Farul Roji dulu pernah ke rumah, terus dikenalkan keluarganya Kiai Farul Roji ke rumah. Istri saya juga berkomunikasi dengan istrinya, istri beliau gitu. Fan-fan aja gitu. Baik Pak Haji Sarwi, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa sosok Kiai Farul Roji ini ya selalu mempunyai gagasan. Sejauh mana Pak Haji Sarwi ini gagasan yang digagas Kiai Farul Roji ini, kan beliau punya gagasan untuk bangun pesantren, untuk masyarakat umum. Mungkin ada pandangan sendiri atau mungkin ada masukan-masukan untuk gagasan tersebut Pak Haji Sarwi? Ya kalau menurut saya sendiri ya, karena sekarang ini kan banyak pesantren, apalagi sekarang yang lagi booming itu ada pesantren yang roboh gedungnya yang di Sidoarjo, ya kan? Iya. Jadi kalau saya ditanya soal itu ya pertama-tama tentunya pondasi-pondasi dulu yang dibangun. Nah di situ pondasinya pondasi bangunan dan pondasi pendirian pesantren itu menurut saya seperti itu. Jadi supaya ada jalan atau ada arah ketika sudah terbangun, tidak berhenti di tengah jalan pesantrennya begitu. Kan ada pesantren-pesantren yang kita lihat juga baru jalan 3 tahun sudah berhenti, gurunya meninggal, tidak ada yang bisa meneruskan gitu. Jadi menurut saya pesantren itu nanti terbentuk ya insya Allah pesantrennya yang sifatnya modern, bisa merangkum kalangan masyarakat khususnya yang bisa kita ajak dan sejalan dengan kita gitu. Masya Allah. Pak Haji Sarwi dan Pak Haji Najaruddin ini, Bapak kan pensiunan daripada guru.
Dan sampai saat ini apakah masih berkomunikasi dengan alumni-alumni tersebut untuk mengajak, mendukung, ikut serta dalam Jatkon ini? Pak Haji Nazaruddin. Pak Haji Nazaruddin dulu, monggo. Ada rencana juga. Itu udah ada dalam pikiran saya tentunya ya. Kebetulan saya dekat dengan beberapa alumni karena memang pada saat jadi 67 itu saya dari muda gitu kan, jadi akrab dengan mereka-mereka yang sekarang udah berumur lah kalau sekarang gitu kan. Ada rencana ke depan itu seperti saya waktu ceritakan tadi tentang pengembangan masjid di SMA 67, itu saya pasti melibatkan alumni 67. Dan ada perencanaan dalam diri saya juga di pesantren Jatkon ini, saya akan mengusahakan, akan mencoba untuk mudah-mudahan ada dari alumni-alumni 67 yang bisa ikut ke Jatkon dan juga bisa berkontribusi buat pengembangan pesantren Jatkon yang akan kita rencanakan ini. Ada seperti itu. Gitu kan. Udah ada rencana ke sana? Ada. Masya Allah, kita yang penting jiwa kita itu selalu militan 45. Ada. Kita aja Ada semua. pasti. Yang udah pensiun kita aja yuk. Kita aja beribadah. Kalau untuk Pak Haji Sarwi ini bagaimana mengajak alumni-alumni siswa? Adakah rencana begitu dan mungkin ada pemikiran yuk alumni siswa yang dekat sama kita yuk kita ajak ke Jatkon. Pendapat dengan Pak Haji Nazaruddin ya. Saya juga berpikiran seperti itu. Ya insya Allah orang-orang yang dekat dengan saya akan motivasi untuk masuk ke pesantren Jatkon. Masya Allah luar biasa. Dan kita itu selalu berjuang untuk Jatkon. Mudah-mudahan dengan berjuangnya kita, Jatkon ini akan semakin maju, semakin banyak saudara, sehingga nantinya ke depan apa yang digagaskan oleh Kiai kita Farul Roji itu bisa terwujud dengan banyaknya santri yang ikut dalam Jatkon ini. Baik Pak Haji Sarwi dan Pak Haji Nazaruddin ya, dari obrolan-obrolan yang kita sampaikan tadi tentunya ada makna tersendiri, mungkin bisa saya sampaikan bahwa pentingnya ngaji Torekoh itu sangat penting sekali. Dan apakah dengan ngaji Torekoh ini sekali lagi ketenangan batin itu ada di Pak Haji Sarwi maupun di Pak Nazaruddin? Monggo Pak Haji Sarwi. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika saya masuk ke Jatkon, ibadah saya itu padahal masih tingkatannya kan ada beberapa tingkatan ya, sampai 12 tingkat apa berapa. Saya baru masuk pertama aja sudah merasakan, wah ini getaran apa namanya gitu ya. Nah, terus melihat sosok Abi Kosim ya mursyidnya, wah ini benar-benar langsung bisa menuntun saya ini, barangkali seperti itu jawaban saya gitu. Pak Haji Sarwi, pendapat Bapak, apakah di lingkungan Jatkon itu ada yang bertanya nggak? Itu aliran atau mungkin semacam agama baru? Ada nggak kira-kira? Ada itu. Menyikapi hal itu bagaimana Pak Sarwi menjawabnya di lingkungan itu? Saya menyikapinya begini, ketika dulu saya ngaji waktu kecil gitu, bahwa seseorang itu pasti punya nasab gitu ya, sedangkan ilmu punya sanad, begitu kan? Nah, saya analogikan seperti itu, berarti kan guru mursyid saya itu adalah sanad saya yang langsung nanti menyambung sampai Rasulullah, begitu. Jadi dengan dia bertanya, itu aliran apa sekte apa gitu ya? Iya. Nah, saya bilang, ya bukan, itu kan sama-sama Islam. Tuhannya satu, kitabnya satu, pusat kotanya Madinah Mekah kan satu juga, sama-sama. Nah, di mana letak perbedaan gitu? Jadi akhirnya dia percaya. Jadi kita bisa menyikapin kalau tetangga atau mungkin saudara dengan pertanyaan itu, kita bisa menjawab bahwa bertorekoh itu adalah untuk umat Islam wajib.
yang nantinya kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi kan gitu. Kalau Pak Haji Nazarudin, ketika ada tetangga bertanya itu aliran atau mungkin agama baru, mungkin bisa disampaikan. Ya, sepanjang ini sih selama ini ya alhamdulillah ya. Kalaupun saya berbicara ngobrol dengan teman, dengan kerabat itu ya mereka tahu gitu kan, sama-sama tahu walaupun kita torikonya berbeda gitu ya. Iya, Mereka udah tahu, oh iya ya. Mereka sama-sama ngerti dan nggak ada masalah. nggak masalah. Karena kan kebetulan ya maaf selama ini saya belum berbenturan dengan yang berbeda gitu kan, belum Iya. berbenturan. Tapi ya, kalaupun ada rekan, teman, saudara, kerabat itu ya karena mereka sudah tahu juga, karena mereka bertorikoh juga gitu kan. Jadi mereka sudah sama-sama tahu, tinggal bagaimana kita meyakini, mengembangkan jalan yang kita dapat sekarang gitu kan, gitu seperti itu. Masya Allah. Dan Bapak mungkin percaya nggak, setelah gabung ini emosional terkendali nggak? Menurun nggak? Terkendali. Masya Allah, berarti kita sama Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Yang biasanya kita sering marah-marah dan saya dengan sendirinya gitu bisa ngerem ya. Bisa ngerem. Saya darah tinggi loh. Tapi sejak saya ikut Thorikoh ini, dapat bimbingan dari Abi guru kita, mursyid kita, alhamdulillah tuh masih bisa meredam gitu. Bisa meredam. Kalau saya nggak darah tinggi, tensi tinggi, tapi merendah. Mungkin dengan amalan-amalan dikir yang disampaikan Iya. oleh guru kita ada gitu ya. relevansinya. Ya ada mungkin ada manfaat yang luar biasa yang dulunya sering kita ngomong ngegas kepada istri atau mungkin anak, sekarang itu udah berkurang sendirinya. Mungkin itulah hebatnya kita mempunyai guru mursyid dan ikut Thorikoh ini, manfaatnya banyak sekali kan gitu. Pak Anto, boleh saya potong ya? Iya. Nah, jadi kalau saya begini, ketika saya sudah masuk Jadkon dan usia saya sudah lansia karena udah pensiun, saya sudah jarang banyak bicara lagi. Kalau dulu kan di depan kelas kan banyak bicaranya gitu. Iya, Yang kita udah ngerem. Saya sudah ngerem gitu. Karena ya udah semakin usia tua banyak yang salah. Nah, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu saya udah istirahat, nggak banyak ngomong lagi. Secara mah harus banyak ngomong Pak. Kalau nggak banyak ngomong gimana yang cerita nggak bisa. Ini Pak Haji, Ya. Pak Haji Sari dan Pak Haji Nazarudin nih. Peran bapak-bapak ini untuk terhadap para alumni untuk membantu berdirinya pesantren Jadkon ini bagaimana? Maksud saya begini Pak, peran bapak-bapak di dalam para alumni untuk membantu berdirinya pesantren Jadkon ini adakah? Tentu adalah. Saya jadi kepada siswa-siswa saya yang dekat dengan saya dan kemudian pemahaman dengan saya, ketika dia bisa komunikasinya dengan baik, apalagi orang tuanya juga baik, saya bisa berani menyampaikan informasi tentang Jadkon ini, begitu. Kan nggak satu dua gitu, tapi kan banyak begitu. Saya jadi ingat siapa-siapa yang tulis gitu. Dan tidak itu lagi, kan sekarang kan medsos juga ada deh, di grup, ada Facebook, Instagram. Mungkin dari Instagram dan itu, insya Allah saya kan bisa mengajak. Nah, ketika membuka IG saya gitu. Punya IG juga nih Pak. Masya Allah. Tapi kalau di IG, di medsos itu kan banyak hal-hal yang harus kita waspadai Pak. Apakah siap Bapak ketika diserang dari teman-teman kita, mungkin diledekin, itu siap nggak kira-kira mental kita ketika? Insya Allah siap, memang itu udah plus minusnya ini medsos, begitu. Kita harus militan gitu ya untuk Jadkon ini. Kita nggak bisa. Hatinya. Dan untuk peran Pak Haji Nazarudin ini, kan alumni banyak nih, apalagi guru Banyak mati kan Pak ya, alumni mungkin ada tercara sendiri Pak, mungkin di grup, yuk kita dukung niat baik daripada Kiai Fardhu Siddiq itu untuk gagasan mendirikan pesantren ini. Ada. Kebetulan saya itu masuk di grup-grup WA dari angkatan-angkatan ya. Masya Dari Allah. angkatan yang 90, yang 95 ya kan. Jadi hampir rata-rata itu saya masuk di grupnya.
karena memang dimasukkan Iya. oleh beliau atau dari alumni-alumni itu, karena mungkin karena kedekatan saya waktu itu ya, jadi Ngajar, ya. setiap kali ini saya diadap dimasuk, di 98 masuk, di 2005 saya dimasuk. Iya. Jadi banyak, cuma kan sekarang sini saya sih pasti saya berharap alumni 67 itu, saya yakin sih kalau kita kan berbuat baik ya. Masa iya. Segala sesuatu hal yang baik pasti responnya akan baik gitu kan. Masalah iya. Dan saya yakin, tapi kan pasti harus saya pilih ya. Saya pilih dalam artian yang seiman, gitu Iya. kan, minimal seiman. Kemudian ya mungkin ada sedikit perbedaan pemahaman gitu kan. Yang sepaham saja gitu kan, Iya. yang sepaham saja. Ya mudah-mudahan mereka pasti bantu. Kan ini perbuatan baik. Yakin saya. Yakin. Masalah. Karena setiap kali saya lontarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mereka support, Respon langsung. respon sekali. Alhamdulillah selama ini gitu kan. Saya nggak pernah pesimis kalau urusan agama, karena pasti direspon dengan baik. Masalah. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kita itu sebagai santri-santrinya Kiai Fardul Roji ini terkabul. Amin. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan niat yang ikhlas tentunya. Amin. Ya. Dan tentunya kita tuh masih banyak bimbingan-bimbingan dari beliau ya. Karena ini kita karena kita kan bukan lulusan pesantren. Iya. Itu. Kita itu santri-santri ya, santri Kita sepuh lah. santri, ya. Ya harus sabar. Kira-kira bapak-bapak ini ada kesanggupkan enggak kita mengajak siswa kita dulu murid kita dan sekarang menjadi orang hebat gitu loh. Kira-kira ada niat untuk mengajak mereka enggak? Sekarang kan ada yang menjadi mungkin lurah, camat dan lain sebagainya. Kira-kira Kalau saya, orang yang sudah jadi pejabat-pejabat itu kan sibuk. Jadi dia di kelas-kelasnya gitu. Saya merasa pesimis gitu untuk masuk ke ring-ring itu gitu. Tapi kalau untuk misalnya di bawahnya, ya insya Allah saya bisa. Misalnya semacam lurah. Kan kalau lurah memang dia kan kepala kelurahan ya, yang artinya ringnya masih satu level. Tapi kalau udah menteri gitu, tapi kan belum jadi menteri kan jasa guru-guru juga. tapi ya itu kan Iya. saya ada kecenderungan begitu. Mungkin adik Pak Haji Nazarudin. Ya, saya pasti, insya Allah ya. Karena kan bahkan ada pengajian dari angkatan lulusan 90 saja, saya masih diundang gitu, walaupun via Zoom gitu kan, via Gmeet. Kalau malam Sabtu gitu kan, ada pengajian, misalkan ada dari alumni yang sakit gitu kan, mereka mengadakan pengajian dan saya itu diundang tuh. Masya Ya, Allah, Gmeet. luar biasa. Alhamdulillah. Saking Dan cintanya. iya, dan cuma saya sendiri yang mau tampil gitu kan, ada. Saya sendiri diundang yang mungkin punya kesempatan karena mungkin saya nggak banyak kegiatan sekarang ya. Alhamdulillah saya masih, dan saya punya keyakinan. Walaupun mungkin kita sudah punya pendapat masing-masing ya, punya tarekah masing-masing, penjelasan pada mereka ya saya akan usahakan, saya sampaikan. Ya mungkin nanti dalam podcast JetCon ini pasti akan saya sampaikan kepada mereka gitu kan. Pasti akan saya sampaikan. Itu kan salah satu bentuk bahwa ini loh, yuk kita jalan menuju Allah gitu kan. Kan caranya seperti apa ya? Kita punya masing-masing gitu kan. Kita akan sampaikan itu. Disitulah ada perbedaannya antara Haji Nazarudin dengan saya ya. Karena memang saya itu jadi guru kan melanglang. Dulu di 69, pindah ke 9, terus terakhirnya di 67 ketemu beliau. Jadi alumni kalau dia alumni terus kalau saya alumninya di 67 ya cukup sama beliau aja. Pak Haji Nazarudin, Bapak ini kan akrab ya pada siswa-siswa walaupun di alumni. Mungkin alumni itu sudah ada yang jadi apa aja Pak yang sudah mungkin Bapak kenal sampai sekarang ini? Alhamdulillah. Kapolres bintang 2 ada. Masya Bintang 2 Allah. ada. Yang kolonel banyak gitu kan. Masya Allah. Terutama sekarang di Halim kan. Jadi rata-rata mereka itu ya memang larinya ke sana. Ya kalau nggak di
di TNI apalagi gitu kan, kepolisian ada banyak gitu. Masya Allah. Di kepolisian banyak, di TNI juga banyak, di darat juga banyak gitu kan. Dan saya kenal mereka gitu kan, saya kenal walaupun saya tidak intens gitu kan, karena kan mereka punya kesibukan gitu kan. Tapi kalau pas Lebaran kadang-kadang tuh ada grup-grup dari mereka yang ngirim ke rumah. Masya Allah, perhatian khusus ya. Ada itu. Masya Allah, Itu iya. nggak ini karena itu bentuk apa ya? Penghormatan kepada penghormatan guru, buat, ya, dan buat saya itu bukan nilainya itu kan udah mereka ingat saja sama saya itu udah luar biasa itu udah rezeki dari Allah, senang. Dan ada keterikatan batin gitu Iya, karena disitulah. karena begitu dekatnya saya dulu gitu kan, mereka masih ingat sama saya. Jadi banyak sih ya alumni 67 itu yang udah jadi gitu kan. Dan insya Allah saya akan ajak mereka untuk yuk saya akan perkenalkan ini jargon seperti apa gitu kan. Dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah gitu kan. Sama seperti kita gitu. Siapa tahu mereka butuh dikiran, kita bisa datang ke sana. Gitu ya bisa. Teman-teman Jatkan diundang Iya, kita. bisa. Iya, Masya Allah. Baik Pak Haji Sarwi, Pak Haji Nazaruddin, tentunya obrolan kita pada saat ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita dan pada umumnya untuk masyarakat luas. Dan tentunya sebelum kita akhiri perbincangan kita, obrolan kita, tentunya Bapak-bapak ini bisa menyampaikan pesan dan kesannya sehingga nanti ke depan alumni-alumni daripada Bapak ini bisa melihat seorang guru yang luar biasa, yang semangatnya luar biasa, yang sampai saat ini masih ada perhatian ya begitu. Monggo dari Pak Haji Sarwi dulu untuk pesan dan kesannya dan nasihatnya monggo. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya. Seorang guru tidak ada pensiunnya. Karena ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu bagian dari seseorang yang insya Allah akan mengalir terus sampai di akhirat. Oleh karena itu, apa yang sudah kita sampaikan kepada murid-murid atau peserta didik, insya Allah nanti di akhirat akan dibalas dengan Allah. Apalagi dengan akan ada pendirian pesantren Jatkom. Insya Allah pahala kita, ya, kita loh, bukan pahala saya aja, kita dan semua orang-orang yang membantu turut berperan aktif di dalam Jatkom akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang saya sampaikan. Monggo Pak untuk pesan dan kesannya. Untuk saya, pertama pesan buat diri sendiri dan buat yang menonton podcast ini tentunya, gitu kan, bahwa dalam hidup ini tujuan akhirnya adalah akhirat. Masya Allah. Hidup kita itu sangat sebentar, sangat sementara. Saya sangat terkesan sekali nasihat dari mursyid kita bahwa sekarang yang kita tuju cuma satu, hidup bahagia di dunia dan wafat dalam keadaan Allah mencintai kita. Dan perkataan Abi itu sangat berkesan buat saya dan saya akan berusaha mengejar itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin, amin, amin. Karena tujuan hidup kita satu, akhirat. Gitu kan. Dalam kondisi wafat, Allah mencintai kita. Itu yang sangat berkesan buat saya, pesan dari beliau. Dan saya rasa ini juga pesan ini harusnya buat semua kita. Mas, iya. Bahkan bukan hanya untuk Jatkom saja, bukan anggota Jatkom saja. Setiap Muslim harusnya seperti itu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Pada saat wafat Allah mencintai kita. Dan karena Allah mencintai kita, jaminannya kita bersama Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kita semua ke sana. Amin. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah SAW di tempatnya Allah. Terima kasih Pak Haji Sarwi, terima kasih Pak Haji Nazaruddin. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Dan tentunya para pemirsa ikuti terus podcast Ngopi ala Jatkom karena di sini banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan dari saya Kang Nanto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.